Halo investor dan tradership. Banyak investor dan trader saham pemula yang mengalami kerugian saat melakukan investasi di bursa saham. Saya pun saat awal melakukan investasi saham juga mengalami kerugian karena kekurangpahaman dalam melakukan pembelian saham. Di video ini, saya akan membahas kesalahan yang sering kali dilakukan oleh investor dan trader saham pemula atau newbie saat melakukan investasi di bursa saham. Perhatikan video ini sampai selesai dan jangan lakukan kesalahan-kesalahan ini agar dapat profit maksimal dan tidak mengalami kerugian di bursa saham Indonesia. Ada 9 kesalahan utama investor dan trader pemula yang membuat mereka mengalami kerugian saat melakukan investasi atau trading di bursa saham. Kesalahan yang pertama, membeli saham karena ikut-ikutan teman, influencer, atau broker saham. Banyak newbie di tengah keinginan meraup cuan di bursa saham dan ketidakpahaman tentang saham membuat mereka membeli saham karena rumor atau rekomendasi dari teman, influencer, atau broker saham yang dianggap mereka hebat dan mendapat cuan dari bursa saham. Mereka tidak memahami resiko dalam investasi atau trading saham yang bisa membuat mereka mengalami kerugian atau bahkan kehilangan uangnya. Saat Anda membeli saham tanpa tahu apa yang Anda beli, di saat itulah Anda melakukan perjudian. Bukan sahamnya yang judi, tapi Andalah yang berjudi. Sehingga kalaupun Anda bisa mendapatkan cuan atau keuntungan, bukan karena keahlian Anda, tetapi lebih karena keberuntungan. Dan hal ini bisa membuat Anda mengalami euforia dan percaya diri yang berlebih, dan membuat Anda akan membeli saham lebih banyak lagi tanpa memahami adanya resiko dalam Anda melakukan trading atau investasi. Sehingga seringkali bisa berujung dengan kerugian yang besar. Kesalahan yang kedua, FOMO atau Fear of Missing Out dan panic buying saat harga naik. Banyak newbie yang tergelitik rasa greedy-nya atau serakahnya dan takut kehilangan peluang membeli saham yang harganya dirumorkan akan naik tinggi. Pada awalnya mereka tidak percaya, tetapi ternyata rumornya benar. Harga sahamnya naik, kemudian ada rumor lagi. Harga akan naik lebih tinggi. Mereka mulai tergelitik rasa greedy-nya dan menyesal. Kenapa kemarin kok tidak beli? Tapi mau beli takut karena harganya sudah naik. Ternyata harga sahamnya naik lagi lebih tinggi. Dan mereka menyesal. Kemudian ada rumor lagi. Harga akan naik kembali dengan lebih tinggi. Membuat mereka kehilangan akal sehat dan membeli harga saham yang sudah naik tinggi melebihi harga fundamentalnya. Hal ini bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar jika Anda nyangkut di harga puncak dan kemudian harganya turun ARB berkali-kali. Saran saya, kendalikan rasa greedy Anda dan belajar analisa fundamental, teknikal, bandarmologi, atau apapun analisa yang lain agar Anda tidak terjebak dengan fear of missing out atau FOMO. Untuk lebih jelasnya, lihat video yang berjudul Kenapa Orang Nyangkut di Puncak. Kesalahan ketiga, yaitu salah persepsi tentang harga saham mahal dan harga saham murah. Banyak investor pemula atau newbie mempunyai psikologi dan anggapan yang salah tentang harga saham mahal. Mereka menganggap saham mahal adalah saham yang harga pasar per lembar sahamnya mahal. Sehingga mereka lebih suka untuk membeli saham yang harganya murah, yang harganya hanya puluhan atau ratusan rupiah, karena harga per lembar sahamnya murah, dibandingkan membeli saham yang harganya ribuan atau bahkan belasan atau puluhan ribu rupiah. Perlu Anda ketahui dan Anda pahami bahwa harga saham murah atau mahal bukan tergantung dari harga pasar saham, tetapi tergantung dari valuasi harga sahamnya. Misal, kalau Anda punya dana 3,5 juta, Anda akan lebih suka membeli
190 lot saham Akset atau membeli 1 lot saham UNTR. Mengapa Anda membeli saham pilihan Anda tersebut? Anda bisa tulis di kolom komentar. Banyak newbie yang belum paham laporan keuangan akan lebih memilih membeli 190 lot saham ACST. Karena dengan uang yang kurang lebih sama, 3,5 juta, kalau beli Akset dapat sahamnya banyak, 190 lot. Dibandingkan kalau membeli UNTR hanya dapat 1 lot. Dan kalau Anda lihat dari harga pasar, saham Akset banyak orang menilai lebih murah. Harganya hanya Rp159. Dibandingkan harga UNTR saat video ini dibuat ada di 30.400. Tetapi untuk investor yang expert dan memahami laporan keuangan, Anda akan lebih memilih membeli 1 lot United Tractor atau UNTR karena secara valuasi harga saham lebih murah daripada Akset dan memiliki resiko yang lebih kecil karena UNTR saham blue chip yang kinerjanya baik. Harga sahamnya selalu naik dari tahun ke tahun dan seringkali membagi dividen kepada investor. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya berjudul Cara Memilih Saham Murah Calon Baker. Kesalahan keempat, tidak paham tipe profil risiko investor. Saat ini ada 5 tipe investor sesuai dengan profil risiko. Yang pertama adalah investor konservatif atau risk averse atau menjauhi risiko. Investor konservatif lebih mengutamakan tingkat keamanan dibandingkan keuntungan yang dihasilkan. Tipe yang kedua adalah investor moderate atau risk netral atau netral terhadap risiko. Investor moderate cukup paham tentang instrumen investasi yang memiliki keuntungan dan risiko yang lebih tinggi. Tetapi beberapa dari mereka tidak mau memiliki semua portofolio investasinya di instrumen investasi yang memiliki risiko dan keuntungan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena resikonya juga lebih tinggi. Biasanya, investor tipe risk netral atau moderate selalu mencari proporsi yang seimbang antara resiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan yang akan diterima. Tipe yang ketiga adalah tipe investor agresif atau risk taker atau toleran terhadap resiko. Investor agresif paham prinsip high risk, high return. Para risk taker ini juga cenderung untuk mencari keuntungan investasi yang lebih tinggi. Maka dari itu, mereka lebih berani mengambil risiko dalam berinvestasi. Sebenarnya, secara teori, hanya ada 3 tipe investor terhadap risiko. Tetapi, berdasarkan fakta, ada tipe yang keempat dan kelima, yaitu yang tipe keempat, investor spekulan. Investor tipe spekulan tidak paham tentang adanya resiko saat membeli saham. Mereka seringkali melakukan pembelian saham berdasarkan rekomendasi tanpa mengerti laporan keuangan, makroekonomi, atau analisa yang lain. Bahkan ada di antara mereka yang membeli saham tanpa tahu bisnis perusahaan yang dibeli. Bahkan ada yang nama lengkap perusahaannya saja tidak tahu. Mereka cenderung membeli saham yang banyak dibicarakan dan sedang tren, yang sering muncul di running trade atau beli berdasarkan rekomendasi dari teman influencer atau broker. Sementara tipe yang kelima yaitu investor feeling. Investor tipe feeling yaitu investor yang beli saham berdasarkan feeling, bukan berdasarkan analisa fundamental, teknikal, atau analisa yang lain. Nah, Anda termasuk tipe investor yang mana? Silahkan tulis di kolom komen. Bagi Anda yang termasuk tipe keempat atau kelima, Anda harus lebih banyak belajar tentang saham dan mengetahui profil risiko Anda. Apakah Anda tipe konservatif, moderate, atau agresif untuk menata portofolio saham Anda. Untuk lebih jelasnya, lihat video cara investasi mulai dari nol. Kesalahan kelima, panic selling saat harga turun. Fenomena ini mirip dengan FOMO, tetapi terjadi saat saham kondisinya turun. Saat awal penurunan, seringkali investor pemula gelisah, tapi takut melakukan cut loss.
karena mereka sayang dengan kerugian uang yang diinvestasikannya. Saat penurunan semakin dalam, mereka semakin frustasi, tetapi masih takut melakukan cut loss. Saat harga turun tajam dan seringkali disertai berita-berita negatif, membuat newbie yang frustasi ketakutan akhirnya melakukan cut loss, dan seringkali itu adalah merupakan harga terendah saham sebelum harga saham kemudian rebound dan kembali naik. Mereka seringkali merasa seolah-olah market maker tahu kalau mereka membeli saham dan mempunyai saham tersebut. Dan saat mereka melepas, harga menjadi naik. Padahal sebenarnya itu adalah merupakan psikologi trading yang digunakan market maker untuk membuat takut investor atau trader pemula. Sehingga kalau Anda lebih sadar dan tidak panic selling, Anda akan terhindar dari kerugian yang besar. Kesalahan keenam, tidak punya trading plan dan money management. Newbie seringkali tidak punya trading plan atau perencanaan saat melakukan transaksi jual beli saham. Mereka tidak punya rencana mau beli di harga berapa, dan seringkali pada saat membeli, hajar kanan. Tidak mau bersabar untuk antri di support, atau bahkan mereka tidak mengerti titik support. Mereka juga tidak punya perencanaan untuk menjual di harga berapa. Inginnya dapat bagger, bahkan multi bagger, tanpa ada landasan analisa saham. Sehingga seringkali saham yang sudah untung tetapi tidak dijual, balik kembali ke harga beli. Dan bahkan harganya turun dan akhirnya rugi. Itu akibat tidak punya perencanaan kapan menjual saham. Dan saat mereka mengalami kerugian, mereka juga tidak punya yang namanya stop loss. Mau cut loss saat rugi masih kecil, sekitar 3-8%, takut berharap harga naik kembali. Tapi saat harga terus turun mencapai 30-50%, mereka semakin takut dan frustrasi, akhirnya cut loss. Ada juga trader yang membeli saham, kemudian saat harganya naik, sahamnya dijual. Untung sedikit. Ternyata harga sahamnya terus naik. Merasa dibuang sayang, harga yang sudah naik tinggi dikejar untuk kemudian dibeli kembali. Tetapi setelah dibeli, harga saham justru turun. Ini menunjukkan mereka tidak punya trading plan dan money management yang tepat. Dan ini banyak sekali yang mengalami kerugian besar di bursa saham karena fenomena ini. Kesalahan yang ketujuh, beli saham dengan dana utang, margin atau T+. Fasilitas margin atau T+ adalah fasilitas utang yang disertai bunga untuk investor dan trader untuk membeli saham yang jumlahnya lebih banyak dari dana yang disetor. Fasilitas trading limit atau T+ ini dikenal juga dengan nama leverage. Leverage akan meningkatkan keuntungan ketika harga naik, tapi juga meningkatkan resiko saat harga turun. Sehingga jika Anda masih belum expert di trading saham, saya tidak menganjurkan Anda untuk mengambil fasilitas T+. Saran saya, berinvestasi atau tradinglah dengan uang yang Anda miliki untuk mengurangi resiko atau potensi kerugian. Kecuali kalau Anda sudah menjadi profesional trader, Anda bisa menggunakan leverage atau T+ untuk meningkatkan potensi keuntungan. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Mengapa Trader Pemula Rugi. Kesalahan ke-8, tidak bisa baca laporan keuangan. Sebenarnya, saat Anda membeli saham itu, Anda sedang membeli sebuah bisnis, yaitu saham perusahaan yang akan Anda beli. Kira-kira jika Anda mau membeli resto, kafe, atau minimarket, apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti akan mempelajari laporan keuangan resto, kafe, atau minimarket tersebut, kan? Kenapa? Karena Anda memandang resto, kafe, atau minimarket tersebut adalah bisnis. Nah, Anda melihat bisnisnya menguntungkan atau merugikan. Kalau bisnisnya menguntungkan, maka Anda pasti akan ngebet untuk beli. Tetapi kalau ternyata setelah Anda lihat, ternyata resto, kafe, atau minimarket tersebut rugi, pasti Anda nggak akan beli. Nah, kalau Anda mau beli resto, kafe, atau minimarket saja, Anda menyelidiki laporan keuangannya,
akan sangat konyol kalau Anda membeli saham justru tidak melihat laporan keuangan. Kenapa? Karena sebenarnya skala bisnis yang Anda beli di saham itu jauh lebih besar daripada resto, kafe, atau minimarket. Nilai saham perusahaan yang akan Anda beli itu bukan hanya bernilai jutaan, puluhan juta, atau ratusan juta saja. Tetapi nilainya bisa mencapai puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan bisa sampai puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Mengapa Investor Harus Membaca Laporan Keuangan. Kesalahan ke-9, tidak paham cara menata portofolio dan melakukan diversifikasi. Banyak investor atau trader yang beli saham langsung all in dengan dana besar di satu saham saja. Tidak melakukan diversifikasi portofolio, sehingga mempunyai potensi resiko kerugian yang besar kalau Anda sampai melakukan kesalahan pembelian. Ada pepatah terkenal di Wall Street yang berkata, "Don't put all egg in one basket." Atau, jangan letakkan telur Anda dalam satu keranjang. Karena kalau sampai keranjangnya jatuh, maka telur Anda akan pecah semua. Maka dari itu, diversifikasi portofolio saham perlu dilakukan oleh investor, terutama investor pemula, untuk meminimalisasi resiko kerugian besar dari kesalahan satu jenis pembelian saham. Untuk lebih jelasnya, lihat video cara mudah menata portofolio saham. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.